Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirezian Fadila dengan NIM 2 2343. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan 3. Yang mana pada pertemuan 3 ini kita akan membahas mengenai fungsi kepemimpinan, tipe dan gaya kepemimpinan, dan etika profesi kepemimpinan. Langsung saja kita akan membahas beberapa fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama, memprakarsai struktur organisasi. Nah, yang kedua adalah menjaga adanya koordinasi dan integrasi dalam organisasi supaya semuanya beroperasi secara efektif. Dan selanjutnya, merumuskan tujuan institusional atau organisasional dan menentukan sarana serta cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Dan fungsi yang terakhir adalah mengatasi pertentangan serta konflik-konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe kepemimpinan. Terdapat beberapa tipe, yaitu yang pertama otoriter. Pemimpin yang bertipe otoriter cenderung membuat keputusan sendiri dan mengharapkan bawahan untuk menurut tanpa banyak bertanya. Nah, sedangkan pada tipe demokratis, pemimpin yang demokratis menghargai pendapat dan masukan dari bawahannya. Mereka sering melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan. Dan tipe yang terakhir adalah karismatik. Pada kekarismatik ini, pemimpin karismatik memiliki daya tarik dan pesona pribadi yang kuat. Mereka mampu menginspirasi dan memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan bersama. Dan juga terdapat tipe militeristik. Pemimpin bertipe militeristik ini menekankan pada hierarki, disiplin, dan rantai komando yang jelas. Dan yang terakhir adalah tipe paternalistik, yaitu pemimpin ini bersikap seperti bapak atau ibu bagi bawahannya. Mereka memberikan arahan dan perlindungan, tapi cenderung membatasi kreativitas dan inisiatif karyawan. Selanjutnya terdapat 3 gaya kepemimpinan, yaitu gaya yang pertama yaitu the autocratic leader. Seorang pemimpin yang autokratik menganggap bahwa semua kewajiban untuk mengambil keputusan, untuk menjalankan tindakan, dan untuk mengarahkan tindakan, dan serta untuk mengarahkan. Yang kedua terdapat the participative leader. Pemimpin tidak mendelegasikan wewenangnya untuk membuat keputusan akhir dan untuk memberikan pengarahan tertentu kepada bawahannya, tetapi ia mencari berbagai pendapat dan pemikiran daripada bawahannya mengenai keputusan yang akan diambil. Nah, yang terakhir, gaya kepemimpinan the free rein leader. Dalam gaya kepemimpinan free rein, pemimpin mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada para bawahannya dengan agak lengkap. Pada prinsipnya, pimpinan akan mengatakan inilah pekerjaan yang harus bawahannya lakukan. Dan yang terakhir mengenai etika profesi kepemimpinan. Terdapat beberapa etika dari profesi kepemimpinan. Yang pertama adalah integritas. Pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi, yang berarti mereka harus selalu bertindak jujur dan adil. Mereka harus menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas. Pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakannya dan keputusan yang mereka buat. Mereka harus transparan dalam proses pengambilan keputusan dan harus siap untuk menjelaskan alasan di balik keputusan yang mereka ambil. Dan selanjutnya adalah keadilan. Pemimpin harus memperlakukan semua orang dengan adil dan tidak boleh mendedikasikan diri pada favoritisme. Mereka harus memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Dan selanjutnya adalah etika kepedulian. Pemimpin harus peduli dengan kesejahteraan bawahannya. Mereka harus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan suportif dan harus mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran bawahannya. Dan yang terakhir adalah etika dari keberanian. Pemimpin harus berani untuk melakukan apa yang benar bahkan ketika pada saat yang sulit. Sekian dari materi pertemuan ini, saya ucapkan terima kasih.